Ya, berhasil menyatukan umat sampai hebatnya pada masa Umar bin Abdul Aziz sehingga tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang menerima zakat karena semuanya dianggap sudah mampu, subhanallah. Sehingga zakat itu dikelirkan ke tempat lain. Nah, karena itu barakallahu, nah lanjut persatuan itu terjadi pada masa Imam Syafi'i. Ya, pada Imam Syafi'i itu ini juga menjadi langkah para ulama menyatukan ahlul hadis, ya namanya apa namanya ahlul athar yang ada di Madinah, yang dipimpin Imam Malik dengan ahlul Arab yang ada di Irak yang dipimpin oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya itu. Imam Syafi'i menemui dua-duanya dan berhasil menyatukan lewat usul fikih. Jadi sekalian, usul fikih itu adalah langkah penyatuan umat yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini harus menjadi juga pegangan para ulama dan para dai dalam upaya untuk menyatukan umat dari segi pemikiran, dari segi pemikiran. Kemudian lanjut pada masa Salahuddin Ayyubi itu ada sebagai informasi kepada kita semuanya. Judulnya Hakadha Dhaharatil Salahuddin. Seorang alumni Amerika, Dr. Majid Kailani, melakukan penelitian yang mendalam terhadap mengapa Salahuddin Al-Ayyubi kok bisa menang mengalahkan kekuatan kaum Salibis itu. Ditemukan ada dua hal paling tidak. Yang pertama, kekuatan yang dibangun ulama. Kekuatan yang dibangun ulama, yaitu Imam Ghazali, kemudian Abdul Qadir Jailani, dan ulama yang lainnya, selama 70 tahun menyiapkan umat. Ya, sampai datangnya Salahuddin, kemudian melanjutkan kekuatan itu. Umat sudah siap. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan mak-mak ini, perempuan nih. Jangan dilupakan tuh. Makanya kalau udah ibu-ibu tuh turun, polisi sudah apa? Walahan ibu polisi itu. Begitu pula kekuatan yang ada itu. Mak-mak itu jangan disepelekan itu. Di masa Imam Ghazali, perempuan ribuan ulama, perempuan turun untuk membina umat, menyiapkan anak-anaknya, dan seterusnya. Makanya the power of mak-mak itu kemudian harus menjadi satu kekuatan yang harus kita persiapkan juga. Ya, barakallahu sekalian, karena itu juga saya sebutkan dalam buku saya terkait dengan kekuatan ibu-ibu. Nah, itulah yang kemudian buku ini dibahas sampai oleh Israel dan berhari-hari dikhawatirkan buku ini menjadi panduan kekuatan umat Islam. Saya berharap kepada intelektual kita, ulama kita, bacalah buku itu. Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ustaz Asep Sobari, tentang metode pola kebangkitan umat Islam lah, judulnya kira-kira begitu. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan ini secara teori ini. Kalau umat Islam mau menang, maka diperlukan 4 hal. Ya, kalau umat Islam mau bersatu, mau menang, mau kuat, maka perlu 4 hal kata Imam Nawawi. Yang pertama, gerakan ulama. Ulama harus bergerak. Jangan diam saja. Jangan di rumah aja. Geraklah. Bimbinglah umat ini. Didiklah umat ini. Ya. Yang kedua adalah dukungan penguasa. Nah, carilah penguasa-penguasa yang soleh, ya, yang insya Allah masih banyak lah di tengah kita ini yang bisa mendukung persatuan umat dan kekuatan umat ini. Dukungan penguasa. Yang ketiga adalah logistiknya para pengusaha, ya, backup dari pengusaha. Jangan pengusaha itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Ayo bangun kekuatan terhadap para pengusaha seperti waktu Syarikat Islam membangun kekuatan para pengusaha untuk mendukung perjuangan dan dakwah. Luar biasa itu. Ini perlu kita kuatkan lagi. Nah, yang keempat adalah doa orang-orang du'afa, fuqara dan masakin. Doanya orang lemah dan orang miskin. Saya tambah 2. Dari 4 itu saya tambah 2, yaitu menyiapkan kader-kader pemuda. Ya, pemuda ini harus kita persiapkan sekalian sebaik mungkin untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, kalau sekarang ini orang banyak pesimistis melihat keadaan, kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Siapkan para pemuda di perguruan tinggi, di pesantren-pesantren, di masjid-masjid. Itulah kata Pak Nasir, sumber dan pusat kaderisasi. Nah, itu yang kita lakukan terus-menerus. Nah, kemudian yang keenam, menurut saya adalah punya roadmap. Ini punya roadmap, artinya kita harus punya lembaga kajian strategis, ya, untuk kemudian mempetakan keadaan dan melangkah demi satu sampai kita kepada tujuan yang kita harapkan itu. Adanya roadmap gitu.
Nah, Barakallahu, saya coba mencari roadmap ini di semua lembaga yang ada di Jakarta, saya tidak menemukan. Ya, saya tidak menemukan. Nah, ini perlu ada kebersamaan, ya, baik kalangan intelektual di kampus maupun di pesantren maupun di masjid, para ulama dan sebagainya. Ayo kita melangkah, melakukan satu upaya besar, membuat roadmap untuk mencapai tingkat kemenangan kita itu. Nah, Barakallahu, itu barangkali secara ringkas, secara konseptual. Sekarang saya bicara tentang faktual. Ya, apa yang menjadi pengalaman saya lah, atau yang pengalaman orang lain, seperti yang dialami oleh para ulama yang saya kunjungi di Mesir. Itu ada Jamiatul Islah wa Syar'iyah. Ya, penyatuan umat Islam ahli sunnah dari kalangan salafi, dari kalangan ikhwani, dari kalangan tablighi, maupun dari kalangan yang lain. Mereka bersatu, sudah tidak lagi membicarakan tentang konsep. Langsung kerja-kerja. Ya, mereka menangani bencana alam, menangani kemiskinan, menangani kebutuhan umat. Jadi mereka langsung, itu dipimpin oleh Dr. Yusri Ibrahim. Ya, saya ketemu dengan beliau dan ketemu dengan para ulama yang ada dalam kumpulan itu dulu waktu masih pada masa Mursi, ya. Itu luar biasa. Ya, ini satu bentuk contoh bagaimana gerakan ulama yang menyatu dalam beda-beda pandangan pendapat itu selama koridornya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting. Ya, kita nggak bisa menyatu dengan Syiah, kita nggak bisa menyatu dengan Ahmadiyah, kita hanya bisa menyatu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bahasa Al-Quran tadi dengan apa istilah Al-Mu'minun. Ya, Al-Mu'minun itu sebagaimana dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa yu'tuna Allah wa rasulah ulaika yarhamuhumullah. Jadi kita harus menjadi kekuatan dalam barisan kaum mukminin. Itulah yang kemudian Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang beriman yang menjadi bersaudara itu. Hanya saja itu innama itu pembatasan. Makanya persaudaraan dalam kehidupan umat manusia ini ada 6. Ada persaudaraan bangsa-bangsa, itulah PBB. Ya. Yang kedua adalah persaudaraan dibangun oleh negara atau kesatuan bangsa. Yaitu seperti Indonesia, Amerika, Saudi, masing-masing rakyatnya diikat oleh satu negara. Ya, ini kesatuan negara. Kemudian kedua, kesatuan yang dibangun oleh profesi, kesatuan dokter, kesatuan pengacara, kesatuan itu. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang keempat, itu kesatuan yang dibangun oleh darah, persaudaraan keluarga, ya, persatuan keluarga. Ya, itu juga bisa menjadi kesatuan. Nah, yang kelima juga persatuan antar negara. Antar negara itu bukan yang di luar bangsa-bangsa, ya. Seperti kesatuan Eropa, ya, sekian puluh negara bersatu, yang mereka kemudian bikin Euro. Ya, sebenarnya umat Islam juga bisa menjadi satu kekuatan baru, menjadi persaudaraan antar negara-negara Muslim, sehingga mereka menciptakan satu kesatuan seperti Eropa itu. Nah, yang keenam ini persaudaraan kaum mukminin. Ini yang tidak mungkin bisa dikalahkan kalau orang beriman ini mereka bersatu. Ya, dan ini penting sekali. Nanti terakhir kita akan sebutkan bagaimana teori persatuan umat Islam ahli sunnah jamaah justru muncul dari seorang Kristen, bukan dari orang Muslim. Nanti silakan baca buku namanya Istihdaf Ahli Sunnah, ditulis oleh alumni Sorbonne, doktor dari Sorbonne. Dia ini orang Libanon, orang Kristen, namanya Doktor Majid Khalifah. Majid Khalifah ini beliau menulis tentang bagaimana Ahlussunnah dikerubuti oleh Amerika, oleh Barat, oleh Cina, oleh Rusia, oleh Iran, ya, yang semuanya dalam rangka bersama-sama untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bahkan ada seorang mantan ulama Syiah namanya Husain Muayyad, ya, Ayatullah Husain Muayyad ini menyampaikan dalam satu forum bahwa ada seorang Syiah menulis buku yang beliau ini lari ke Amerika, judulnya Sayhatus Syiah. Ya, dia mengungkapkan data-data yang luar biasa, dikomentari juga oleh para pemimpin besar di Amerika sana, bahwa gerakan yang paling mengkhawatirkan di dunia ini adalah kekuatan Ahlussunnah. Ya, makanya Ahlussunnah ini harus menjadi kekuatan ke depan insya Allah. Dan itu kalau bisa kita mulai dari Indonesia. Nah, maka itu saya mulai dengan memperhatikan realitas di Indonesia ini. Sekarang saya fokus di Indonesia. Ya, pengalaman di Indonesia,
umat Islam itu bersatu ketika ulama-ulama besarnya bersatu. Itulah berdirinya Masyumi. Ya, pertemuan Kongres Umat Islam di Jogja ya, menyepakati untuk berdirinya Masyumi, Partai Umat Islam Indonesia, yang disepakati seluruhnya. Ya, tidak lihat kelompok, golongan, ormas, semua bersatu di situ. Nah, ini pengalaman penting dari umat Islam Indonesia. Yang kedua, yaitu ketika menghadapi PKI. Ya, ketika menghadapi PKI, umat Islam bersatu semua itu. Ya, apalagi bersama dengan TNI kan, itu menghabisi PKI itu sampai selesai. Nah, itu pengalaman luar biasa dari umat Islam kita. Setelah itu belum ada lagi persatuan seperti itu. Nah, barakallahu pengalaman saya mencoba untuk melihat realitas umat Islam Indonesia bagaimana caranya. Pertama dari segi pemikirannya. Saya menemukan ada 5 model pemahaman umat Islam. Ini pemahamannya harus satukan dulu nih. Pertama, memahami Islam tidak dari sumber Islam. Lahirlah liberalis segala macam itu. Ya, kemudian memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran saja. Lahirlah ingkarus sunnah, Quran ini dan seterusnya itu. Kemudian lahirlah kelompok yang ketiga memahami Islam hanya sebagian sunnah saja. Ya, Islam dengan poligami, makan pakai tangan, pakai jenggot, pakai celana cingkrang, hanya sebatas kulit-kulitnya saja. Sementara sunnah dalam berpolitik, sunnah dalam perjuangan, sunnah dalam rumah tangga itu tidak dijalankan. Sunnah dalam berekonomi. Nah, ini kelompok ketiga ini juga ada di tengah umat ini. Yang keempat, memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi menurut versi masing-masing. Nah, itu yang kita lihat dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, termasuk ada LDI itu, Quran Sunnahnya luar biasa. Tapi menyimpang. Karena pemahamannya menurut versi mereka. Di luar kelompok mereka dianggap kafir, di luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kelima yang paling aman, yaitu memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan merujuk dari ajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan cara itulah kita kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan membuat satu kesimpulan yang sangat sederhana saja. Yaitu apa? Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam. Ya, perhatikan, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Inilah yang akan menyatukan kita. Alhamdulillah, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Perti, dan yang lainnya, Wahdan dan sebagainya, itu semua adalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan berpegang kepada rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 itu. Beda dengan Syiah, rukun Islamnya itu disebut dalam 40 masalah Syiah itu ada 11, sementara rukun imannya ada 5. Bagaimana disebutkan juga di buku itu dan buku putih Syiah menurut versi Syiah ya. Makanya ini adalah satu pola mudah untuk menyatukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam realitasnya kami mencoba untuk memulai dari diri kami dulu. Ya, saya mulai menyatukan satu kecamatan dulu. Ini pengalaman saya. Saya satukan kecamatan dulu karena saya dulu pengalaman menjadi imam di Islamic Society di Australia. Itu pertama saya khutbah itu di gereja. Kemudian saya merasa sedih sekali karena saya khutbah dengan semangat. Lihat ke kanan itu, ke atas itu apa namanya? Patung. Ya, karena umat saya nggak punya masjid, sewa gereja. Hanya kita gerakkan bersama-sama. Dapatlah kita beli gereja, jadilah menjadi masjid. Dari situ saya menjadi imam dan kita gerakan umat. Alhamdulillah ramai masjid dan umat bersatu. Makanya saya mulai dari diri saya dulu. Saya nggak bicara orang lain dulu. Saya mulai dari tempat saya di kecamatan saya. Itu saya satukan masjid-masjidnya. Kemudian saya terangkan tentang bagaimana musuh-musuh kita dan kemudian saya bikin Islamic Center di tempat itu. Alhamdulillah sekarang ini terus bergerak. Sudah meluluskan sekitar 14 gelombang dari alumni-alumni pesantren tinggi untuk kaderisasi para dai. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Kemudian yang kedua, saya selanjutnya mulai lewat ormas-ormas ya, lewat ormas-ormas, baik itu Al-Irsyad atau kemudian Dewan Dakwah dan seterusnya, sampai alhamdulillah kita bisa membentuk MIUMI. MIUMI ini ada penelitian terakhir ini di Leiden nih. Ini ada tengah saya pakai bahasa Inggris. Ini pertemuan di Leiden meneliti apa dan siapa di balik 212 itu. Ya. Dan ini penting. Ternyata mereka melihat ya, bahwa di balik 212 ini ada MIUMI, ada INSIS. Ini penilaian mereka nih ya, penilaian mereka ini. Ya, termasuk ada peneliti dari Jepang dan sebagainya. Jadi kenapa kok MIUMI ini menjadi perhatian mereka? Karena MIUMI mampu menemukan 2 pola
ya, reformis, modernis, dan tradisionalis. Ya, yang ada di Indonesia ini kan pemikirannya ahli sunnah kan ada dua. Ada reformis, ada tradisionalis. Dan ini dapat disatukan di MIUMI itu. Dan itulah yang kemudian menjadi satu kekuatan, lahirlah diantaranya 212 itu. Nah, ini termasuk pandangan yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian saya menggerakkan dakwah lewat Parmusi. Ya, alhamdulillah di Parmusi ini kita sudah berhasil menciptakan 5.000 dai yang bergerak di daerah-daerah, di kampung-kampung, dan target kita setiap satu kecamatan 5 dai. Ya, kalau ada 3.000 kecamatan, berarti kita butuh 30.000 dai ke depan itu kan. Nah, Barakallahu kita baru melahirkan 5.000 dai di Parmusi, mudah-mudahan segera ke depan akan lebih banyak lagi. Apalagi kalau nanti ini disatukan dengan lembaga-lembaga lain yang ada sudah bergerak itu kan, dengan Wahda, dengan Muhammadiyah, dengan yang lain-lain itu, insya Allah itu akan jadi kekuatan. Kemudian kita membuat Anas. Nah, ini kita mulai petakan musuh-musuh Islam ini yang paling menonjol di sini siapa? Ini gerakan Syiah ini mengkhawatirkan sekali dan bisa mengancam negara. Maka kita satukan dalam langkah-langkah bersama lewat ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Kemudian kita melihat pembobolan gerakan pemurtadan terhadap umat Islam, maka kita alhamdulillah bisa menyatukan lewat KNAP, Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Ya, antara mantan pendeta, kalangan kristolog, tokoh-tokoh gerakan dakwah kita satukan dalam satu wadah namanya Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Ya. Kemudian kita lagi berusaha untuk menyatukan ulama. Ya, kita sudah bikin 4 pertemuan ulama. Ya, di Bandung, di Jakarta, di antaranya di Sentul, kemudian juga di Sumatera Barat, pertemuan ulama se-Asia Tenggara. Sudah kita adakan 4 kali, ya. Dan sekali pertemuan itu biayanya 3-5 miliar gitu. Ya. Nah, kemudian kita membentuk Robito, Kesatuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, yang kemudian sekarang dipimpin oleh Ustadz Zaitun, ya, dari tempat antum Makassar itu. Dan kemudian yang terakhir saya bergabung dalam Persatuan Ulama Dunia, Ittihad Alamil Muslimin, ya, yang dipimpin oleh Syekh Qaradawi, sekarang dipimpin oleh Dr. Raisuni. Ya, itu adalah satu kesatuan ulama dunia. Alhamdulillah saya termasuk anggota di persatuan itu. Nah, dengan demikian yang terakhir, baru terakhir ini saya sedang menyiapkan dengan kawan-kawan menghidupkan sekali lagi Partai Masyumi. Ya, mudah-mudahan dengan itu menjadi kendaraan politik umat Islam ke depan, dan di situ akan kita jadikan sebagai partai ulama yang terbuka, ya. Di situ partai kader dan partai umat, insya Allah. Saya kira itu secara ringkas, Ustaz, poin-poin utamanya. Adapun di dalam buku saya tidak bisa dibahas. Saya sudah siapkan pointernya, ya, untuk 17 langkah ini. Tetapi karena waktu kita sudah hampir jam 6 di tempat saya, mungkin saya ambil jam 7. Mungkin diperkaya dengan tanya jawab, insya Allah. Atau mungkin ada mau menambah, mengkritisi, silakan. Jazakumullah khair. Barakallahu fika. Ya Ustaz. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya, Pak? Saya Ustaz. Halo. Ya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ketika saya masih di masjid, saya mendengar satu ayat yang artinya kurang lebih ummatan wahidah. Jadi satu umat. Tapi kalau kita lihat realisasinya saat ini di Indonesia saja itu sangat susah. Apalagi mau menduniakan yang namanya satu Islam itu. Ada dulu pepatah yang mengatakan satu Islam itu satu dilema. Artinya untuk menyatukan satu Islam itu sangat susah. Dia merupakan satu dilema. Dilema itu kalau bukan bapak kita yang mati, ibu kita yang mati. Itu sangat susah. Nah, bagaimana kiat-kiat Ustaz ini untuk menjadikan satu umat ini? Semua yang dikemukakan tadi yang 5 itu yang dilakukan oleh para sahabat kan sudah dilakukan pada organisasi-organisasi lain. Misalnya Muhammadiyah, misalnya NU atau kelompok-kelompok organisasi lain. Tapi nyatanya mereka dalam satu hal saja itu susah untuk bersatu. Apalagi kalau mau menyatukan untuk semua kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan judulnya menuju kesatuan dan kekuatan umat.
Nah, kalau misalnya kita mau, saya anggap misalnya Ustaz ini, saya angkat sebagai seorang presiden, katakanlah begitu, katakan seorang presiden. Jadi saya Bapak lantik Ustaz Pak Otbah ini untuk jadi presiden. Bagaimana kiat-kiat Anda ini dengan membangun 17 kekuatan itu? Mulai dari kekuatan iman sampai kekuatan ilmu, kekuatan pertahanan dan seterusnya. Bagaimana kiat-kiatnya? Apakah sistem pemerintahan yang Anda bentuk itu sistem pemerintahan sekarang, seperti misalnya presidentil, atau sistem monarki, atau sistem khilafah? Itu perlu harus berjelas. Karena itu saja untuk menyatukan satu pendapat itu sudah sangat susah. Membentuk satu sistem pemerintahan saja itu sangat susah di kalangan umat Islam. Sistem khilafah misalnya, itu tidak semua diterima oleh umat Islam. Itu yang persoalannya Ustaz itu. Jadi untuk membentuk satu umat itu sangat susah sebenarnya. Sangat susah. Nah, bagaimana kiatnya untuk memudahkan itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini Pak Ustadz adalah ketua takmir masjid kita, Dr. Amir Coneng. Ya, silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, barakallahu. Jadi Pak, yang namanya susah tidak berarti mustahil. Allah memberikan 2 ayat Pak. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan ada 2 kemudahan. Makanya kita tetap harus optimis. Kalau kita tidak punya optimisme, bagaimana kita akan mencapai tujuan? Nah, tujuan kita bagaimana untuk memenangkan Islam. Itu poin pokoknya, Pak. Jadi kalau kemudian kita sudah jelas tujuan kita menangkan Islam, tinggal bagaimana perangkat-perangkatnya yang dimiliki oleh umat ini, ya disatukan langkahnya menuju ke sana. Nah untuk itu, jadi sekali lagi Pak, yang namanya susah tidak berarti mustahil. Bisa kita tempuh. Dan pengalaman umat ini, seperti tadi saya sebutkan, berdirinya Masyumi itu kesatuan umat. Bersamaan umat untuk melawan PKI itu kesatuan umat. Dan 212 itu dahsyat, Pak. 7 juta umat bisa berkumpul luar biasa. Padahal itu di jalanan loh, Pak. Harusnya itu bukan di jalanan, di masjid-masjid pertemuan kita. Ya kan? Makanya disinilah kadang-kadang momen itu perlu. Umat Islam DKI bersatu melawan Ahok. Karena ada musuh bersama, Pak. Jadi kadang-kadang umat Islam ini perlu dihadapkan kepada musuh bersama untuk bisa menyatukan langkah itu, Pak. Tapi kalau nggak ada musuh, dia merasa tidak ada ancaman. Ketika ada ancaman, baru mereka sadar itu kan. Nah, karena itu barakallahu tadi saya sudah sampaikan baik dari konseptualnya maupun faktualnya sudah kami lakukan. Nah, seandainya Bapak melakukan yang sama, ya ada pihak lain melakukan yang sama. Kemudian Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannada. Mata arafat italafat. Jiwa Bapak, jiwa saya, jiwa orang lain itu satu tentara Allah, Pak. Ketika mereka bersatu dengan satu tujuan, maka akan tercapai itu. Makanya kesimpulannya ini disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Imaro, seorang pemikir dari Mesir. Saya kira itu bagus ya. Kalau Bapak ingin supaya tidak susah, coba kita lakukan 2 hal saja. Kata beliau, cukup 2 hal untuk menyatukan umat. Itu satukan iradahnya itu. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal 63. Wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Ini iradah ini, Pak. Keinginan ini, Pak. Saya membawa 38 rektor seluruh Indonesia, Pak. Diundang sama Raja Saudi. Waktu itu Amir hajinya itu Ustaz Abdullah Syukri pimpinan Gontor, saya wakilnya. 38 rektor seluruh Indonesia ini kan orang hebat semua, profesor semua, Pak. Saya tanya sama mereka, tolong Bapak-Bapak jawab. Apa yang sudah Bapak-Bapak buat untuk Islam? Apa yang sudah Bapak-Bapak buat untuk Islam? Satu pun tidak bisa jawab, Pak. Karena jawaban itu enggak teori lagi. Udah kepada praktek lapangan, pada kenyataan. Sementara banyak rektor-rektor yang dipikirkan dirinya lah, perguruan tingginya lah, ilmunya lah, pengembangan umat nggak dia. Kemudian bagaimana menangkan Islam nggak dipikirkan. Nah, coba kita lakukan. Jadi pertama ini Pak, niatnya ini Pak, iradahnya harus benar. Yang kedua idarah. Jadi iradah dan idarah.
Ya, kemudian memanage bagaimana menyatukan kekuatan ini, kita manage dengan baik. Makanya silaturahmi, pertemuan-pertemuan, dialog-dialog seperti ini penting, Mbak. Ya, insya Allah itu bisa menjadi satu kesamaan nanti. Jadi apa? Saddidu wa qaribu, kata Nabi, dekat-dekatkan. Kemudian yang kedua, kalau saya dipilih jadi presiden, jadi Pak, sistem itu tidak terlalu signifikan, Pak, untuk dibicarakan. Mau khilafah, mau kerajaan, mau emirat, ya, seperti emir, ya Pak ya. Intinya Pak, kajian-kajian siasat syariah yang ditulis oleh para ulama dalam berjilid-jilid kitab itu, ya Pak, itu intinya cuma dua Pak. Himayatuddin wa riayatul ummah, ya, menjaga agama ini dan mensejahterakan umat, mensejahterakan rakyat. Dua itu tujuannya Pak. Mau presiden, mau khalifah, mau apa terserah. Tapi tujuan utamanya dua itu. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dua itu, Pak. Dan saya sampaikan itu kepada Pak Jokowi di istana. Di depan beliau saya sampaikan, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Kalau mau benar nih Indonesia, saya sampaikan sama beliau, Pak. Saya nggak ngomong dari jauh, saya ngomong ke beliau langsung, Pak. Nah, karena itu misi besar politik Islam ini, ya, kalau kita diberikan kekuasaan, jangan lupa itu jaga agama kita itu berarti akan menjaga agama yang lain. Silakan mereka beribadah, lakum dinukum waliyadin. Ya, Pak ya, nggak perlu takut dengan Islam ini. Yang kedua, bagaimana mensejahterakan rakyat dan umat ini. Itu Pak, dua itu. Ya. Mudah-mudahan bukan saya yang jadi presiden, Bapak yang jadi presiden. Laksanakan dua itu cukup Pak, insya Allah jadi kekuatan kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Allahu Akbar. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada yang lain. Ya. Insya Allah barakallahu fika ya Ustaz. Ceramahnya alhamdulillah sudah didengar dengan baik. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, karena kebetulan tadi ini agak terlambat sehingga sebahagian jemaah di rumah mendengar. Jadi barakallahu fika, bukunya Ustadz alhamdulillah saya pesan ada 10 dan alhamdulillah sudah terbagi semua. Nanti kalau ada yang memesan, nanti kami pesan lagi. Naskurukum katsiran, jazakallahu khairan. Allah barik fikum, jazakallahu. Wala tansawna bi salihi du'aikum. Syakarallahu lakum. Antum kadzalika insyaallah. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jamaah baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebenarnya bagus ini, cuma oh iya Pak, iya Pak, iya Pak, saya yang terlambat, maaf. Jadi terekam ini, terekam. Wah, bagus dia ini Pak, banyak untuk konsep pembangunan umat ini. Iya. Oh. Ya. Prof. Aladin. Ya, assalamualaikum Prof. Aladin. Bagaimana kabar Pak? Di rumah Ki. Ahlan wa sahlan ya. Iya belum Pi. Ya Pak Anwar Enre, selamat Pak. Iya. Jalan-jalan ke Sultan Alauddin ya, rindu-rindu sama kita ini. Iya, sehat-sehat semua, Masya Allah. Iya, saya yang tadi ada terlambat sedikit Pak, tapi sebenarnya ini ceramahnya bermutu tadi ini, ya. Dan insya Allah ada direkam, insya Allah, mudah-mudahan.